Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 23 September 2022. Kita rayakan pesta Santo Linus, Paus kedua pengganti Santo Petrus, Santa Tekla, dan Santo Padre Pio. Kita mohon bantuan doa mereka untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Kita diingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena lewat para rasul-Mu, Engkau sudah mengajar kami untuk bersabar karena segala sesuatu ada waktunya. Tuhan, berilah kami ketekunan dan kesabaran, dan semoga kami pun selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu di saat waktu-Mu tiba. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam, kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah untuk segala sesuatu ada waktunya. Kata-kata pengkhotbah dalam bacaan pertama hari ini menyadarkan kita akan pentingnya waktu. Katanya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Pernyataannya ini mau mengajar kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak bisa ditahan dan tidak bisa diulang. Pernyataan ini juga bisa ditafsirkan sebagai satu peringatan untuk tidak perlu terburu-buru dan cemas akan masa depan, tetapi harus fokus pada apa yang lagi diketahui, lagi ditekuni pada hari ini, agar hasil pekerjaan kita akan mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan. Pengkhotbah katakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Di saat kita sudah dilahirkan, kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya sebelum waktu meninggal tiba. Karena di saat kita meninggal, kita tidak akan kembali lagi kepada hidup yang sudah kita lewati. Kita bersyukur karena Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita apa yang harus kita buat selama hidup. Dan diharapkan agar kita selalu setia dan tekun menjalankan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Sehingga di saat waktu meninggal tiba, kita pun boleh mendapat ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang telah kita buat selama hidup di dunia ini. Pernyataan pengkhotbah juga bisa ditafsirkan sebagai satu peringatan bahwa hidup kita selalu ada naik turunnya,
suka dukanya. Hidup di dunia ini tidak selamanya mulus sampai pada akhirnya. Diharapkan agar apapun situasi yang kita masuki atau hadapi itu dengan sikap hati dan pikiran positif. Di balik semua situasi yang kita hadapi dan alami, pasti selalu ada pesan dan maknanya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesudah mendengar pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus melarang mereka karena memang waktunya belum tiba. Sekarang waktunya untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat-mujizat. Sesudah Yesus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka pada waktu itu para murid Kristus mulai mewartakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ada waktu yang tepat untuk mewartakan dan meneruskan ajaran Kristus. Pernyataan pengkhotbah dalam Perjanjian Lama sepertinya sangat dihayati dan diamalkan oleh Yesus Kristus, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dari pernyataan Yesus Kristus, jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kita juga diingatkan untuk tidak perlu terlalu cemas akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Fokuslah pada apa yang lagi kita hadapi sekarang, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberi kita semangat ketekunan dan kesabaran, serta menggerakkan hati kita untuk selalu siap sedia menyambut kedatangannya pada saat waktunya tiba. Kita juga memohon Santo Linus, Santa Tekla, Santo Padre Pio, dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.